Pesan malam ini kita membahas tentang menjaga norma-norma agama, jangan asal-asalan akan merendahkan citra Islam. Ini pesan dari Eyang Gus Dur dengan Eyang Syekh Siti Jenar tanggal 17 Ramadan 2019. Ini kita membahas konsultasi pesan-pesan dari Eyang Gus Dur. Mari kita bahas bersama. Pesan yang pertama, Eyang Gus Dur, guru mursyid. Terus ini datangnya bersamaan dengan Eyang Syekh Siti Jenar. Ini berarti suatu bukti Gus Dur adalah seorang guru mursyid yang bisa keluar masuk alam ke alam. Ini suatu bukti. Dia ngomong, aku sebenarnya mencari orang yang bisa kita ajak komunikasi keliling kemana-mana, tidak ada yang bisa menerima. Itu ucapan Eyang Gus Dur. Terus dia menerangkan tentang kebanggaan budaya Islam yang akan disampaikan. Jadi dia itu sebenarnya bertemu orang-orang di muka bumi itu ingin menyampaikan kabar gembira, intinya seperti itu. Terus dia ngomong, Al-Quran itu adalah menjadi akhlak kita. Terus diringkas lagi, Yasin itu menjadi akal kita. Diringkas lagi menjadi tahlil, itu suatu kedudukan kita. Terus diringkas menjadi Al-Fatihah itu sebagai perjalanan kita semua. Setelah diringkas menjadi Al-Fatihah, diringkas lagi menjadi Bismillah. Itu menjadi niat perjalanan hidup kita. Yang nomor 6 itu adalah la haula wala quwata illa billahil azim. Itu suatu posisi kita hidup maupun mati, kita menempatkan diri pada posisi la haula. Yang terakhir 7 yaitu adalah kalimat takbir. Itu menandakan kesempurnaan kehidupan kita alam ke alam, yaitu hubungannya dengan iman kita. Jadi setelah diberi petunjuk tentang Al-Quran diringkas menjadi Yasin, diringkas menjadi tahlil, Al-Fatihah, Bismillah, la haula dan takbir, itu adalah petunjuk dari Eyang Gus Dur sang guru mursyid. Pertemuannya tanggal 17 Ramadan bertepatan Lailatul Qadar tahun 2019 bersamaan dengan Eyang Syekh Siti Jenar. Ini yang dimaksud menurut penjabaran keterangan dari Eyang Gus Dur sang guru mursyid. Jadi Al-Quran itu menjadi akhlak kita. Berarti kehidupan kita jangan sampai lepas dari Al-Quran. Sebab itu sebagai akhlak kita. Terus Yasin itu sebagai akal kita. Berarti posisi kita, gerakan kita, perjalanan kita harus sesuai dengan ayat-ayat yang dijabarkan di dalam Yasin. Itu adalah suatu perjalanan yang sangat penting dimengerti. Kenapa kok itu untuk budaya? Sebab budaya Yasin itu memang mempunyai rumus-rumus yang sejauh itu, maka sebagai akal kita. Terus tahlil itu menjadi kedudukan. Emang di dalam kalimah-kalimah tahlil itu suatu ayat keterangan yang kalau dijabarkan itu arahnya itu
sebagai kedudukan atau kehidupan kita sehari-hari. Intinya seperti itu. Ini kalau dia yang ngomong sih lebih pinter, tapi aku menirukan sangat susah. Terus dirikan menjadi Al-Fatihah sebagai perjalanan. Emang Al-Fatihah itu isinya sebagai perjalanan kita, mulai bismillah sampai waladhdallin, itu emang semuanya mengandung perjalanan. Unsur-unsurnya ada pada roh dan jiwa kita semua. Bismillah menjadi niat. Jadi kita hidup di muka bumi ini semuanya jangan sampai lepas dari kata bismillah. Sebab itu yang menghubungkan antara niat kita dan perjalanan kita terhadap Allah itu terucap dari awal bismillah. Maka kita sehari-hari dalam bentuk segi apapun jangan sampai lepas dengan kalimat bismillah. Terus la haula itu kalau diringkas dari perjalanan-perjalanan sejauh itu, posisi kita itu menempatkan diri pada la haula sebagai posisi kita hidup maupun mati. Intinya kita hidup dan mati itu sebenarnya harus berserah diri kepada Allah. Jangan merasa diri kita itu mempunyai kekuatan atau kelebihan kekuasaan dalam segi bentuk apapun. Sekecil rambut pun jangan merasa kita itu punya kemampuan. Yang dimaksud dari yang Guru Mursyid, yang Gus Dur, dia ngomong seperti itu. Jadi kita jangan sekali-kali mempunyai kekuatan dari diri kita sendiri. Semua yang ada itu sebenarnya adalah fasilitas dari Allah, kehendak Allah. Jadi kita selalu terucap dalam posisi la haula, yang dimaksud seperti itu. Setelah mencapai posisi-posisi yang sebenarnya hidup maupun matinya, menempatkan diri dalam tasbih itu tadi, terus menemukan iman, takbir Allahu Akbar, ya. Segala sesuatu itu adalah suatu kebesaran Allah. Nah, yang namanya iman, orang yang sudah roh dan jiwanya sadar diri semuanya itu adalah kehendak Allah, maka kita selalu mengagungkan nama Allah, jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan yang lain. Itu sebenarnya. Terus dari pesan-pesan sejauh tentang penjabaran Al-Quran, Yasin, Tahlil, dan seterusnya itu sebagai rumus dan dasarnya. Terus yang Syekh Siti Jenar juga dari Guru Mursyid, berarti di alam sana itu tidak ada paham satu sama lain, tidak ada perpecahan satu sama lain, sesuai dengan makom atau tingkatan derajat kemakomannya di alam barzah. Yang pertama pesan dari Eyang Siti Jenar, Guru Mursyid di akhirat bisa 1000 bahasa. Jadi orang-orang tingkatan waliullah yang ada di alam barzah itu bisa 1000 bahasa. Terus yang kedua, orang meninggal semua ingin pulang. Yang kafir ingin pulang karena ingin tobat. Terus Guru Mursyid menyampaikan kabar gembira. Jadi kedua-duanya sama-sama ingin pulang. Sebenarnya yang Guru Mursyid itu ingin menyampaikan kabar gembira terhadap teman-temannya yang ada di muka bumi. Nah, berarti guru-guru Mursyid dan seterusnya itu sebenarnya di sana diberi kebebasan. Kalau orang kafir ibaratnya meninggal langsung dia mendapat siksa kubur.
Tapi kalau orang-orang wali-wali luar, Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabiullah diberi kesempatan yang sangat beda. Terus yang kelima, guru mursyid kesulitan mencari yang bisa komunikasi dengan menggunakan perjalanan hubungan roh. Jadi intinya guru-guru mursyid yang sudah ada di alam barzah, yang sudah meninggal, itu sebenarnya dia sangat kesulitan. Seperti kisahnya yang Gus Dur menemui kita. Itu dia bingung, keliling kemana-mana, tidak bisa yang bisa hubungan dengan kehendak dia. Itu adalah keterangan dari Eyang Gus Dur. Sak benere aku mau tekan kene iki ibarate wis kaya keliling donya, tapi ora iso nemokke wong sing iso tak omongi menurut bahasa Jawa dia. Nah, aku ketemu dilalah wong gendeng raketang wong gendengo tapi iso diajak ngomong. Dia merasa bersyukur terus akhirnya memberi ilmu dan petunjuk yang sangat banyak. Nah, malam ini intinya kita baru bisa menjabarkan ini kisah-kisah dari Eyang Gus Dur dengan Eyang Sesiti Jenar. Yang 6 dengan tujuan menambah tingkatan makom walinya. Jadi wali-wali luwah dia di alam sana itu diberi kesempatan mencari tingkatan makom atau tingkatan derajat akhiratnya. Dia mengembangkan ilmunya ke muka bumi maupun mengembangkan ilmunya di alam sana. Dengan tujuan apa? Dia adalah ingin mengembangkan tingkat derajat kemakomannya di alam abadi nanti. Maka manusia-manusia suci yang ada di sana yang biasa jamaah seperti kita semua, di sana pun masih aktivitas seperti biasa. Dia cuma pindah alam, ngomongnya dia seperti itu. Dia hanya pindah alam. Dia diberi kebebasan dan diberi kesempatan untuk berbuat baik sampai hari kiamat. Itulah kelebihan dari Rasul-Rasul Allah sampai mencapai guru-guru mursyid. Tapi kalau orang kafir sekali mati tidak ada kesempatan lagi mendapat siksa kubur dan sampai hari akhir mendapat siksa neraka. Itulah perbedaan antara orang kafir dan guru-guru mursyid atau wali-wali luwah kehidupannya di alam sana. Aku sangat percaya karena itu ucapan sang guru mursyid, dia sudah tidak butuh materi, dia tidak pernah menipu, dia segala tindakan dan ucapannya sebagai guru kita tidak ada yang lain yang kita tiru seperti ucapan dia. Kalau aku mendengar orang di muka bumi, aku belum tentu bisa percaya dengan ucapan sang guru mursyid. Bedanya juga di situ juga. Terus ini tadi yang nomor 7 sebenarnya menerangkan tentang Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabiullah, wali-wali luwah dan guru mursyid. Roh dan jiwanya diberi kebebasan untuk berbuat sesama makhluk, roh dan jiwanya sangat diberi kebebasan. Intinya seperti itu. Dia bisa diberi kesempatan 1000 bahasa dan diberi kesempatan masuk alam ke alam tanpa batasan dan aktivitasnya masih bisa diterima di alam abadi nanti. Jadi perhitungannya beda. Kalau orang kafir dia berbuat di muka bumi masih kafir, terus di sana juga tidak diberi kesempatan untuk tobat lagi, langsung masuk siksa kubur dan neraka yang abadi. Tapi kalau Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabiullah, wali-wali luwah sampai guru mursyid itu diberi kesempatan beramal mulai muka bumi sampai di alam kubur pun dia masih menerima amalan yang baik, belum ada putusnya. Maka kadang-kadang orang-orang pintar ngomong setelah meninggal segala-galanya putus, tapi yang tidak putus yaitu adalah
anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Terus siji napa, Mbak? Sedekah jariah. Nah, itu termasuk ilmu yang dibawa oleh para orang-orang pinter, guru-guru mursyid kita. Itu tidak ada putusnya, itu ada hubungannya sebenarnya, tapi cuma kita kan tidak bisa memahami sejauh itu. Maka malam ini pesan-pesan yang sangat penting ini semoga bisa diterima dari teman-teman kita semua dan para pemirsa semua, bisa memahami ini adalah suatu bukti yang Gus Dur adalah sebagai guru mursyid kita semua. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.